Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Ninyoman Ekawati SPD, mahasiswi PPG Guru Tertentu tahap 1 2025. LPTK Universitas Mahasaraswati Denpasar dengan nomor induk mahasiswa 25019061244. Saya melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 4 Abang, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks prosedur di kelas 9. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Rahayu. Selamat pagi anak-anak. Memperingatkan kepada kalian agar jangan sampai saat kalian tidak masuk sampai ada tanpa keterangan. Ya, tanpa keterangan. Maka dari itu kalau kalian tidak masuk, kalian bisa minta izin dengan berkirim surat, ya, berkirim surat izin, ya, bisa dititip sama temannya. Kemudian kalau kalian sakit, kalian bisa mengirim surat keterangan sakit yang kalian dapatkan di mana? Di dokter pemeriksa, di puskesmas maupun di rumah sakit. Ya, di mana aja kalian berobat, di sana kalian dapat surat keterangan sakit. Dipahami anak-anak? Ya, sekarang Ibu absen. Agus Wibawa hadir. Joni Yarte hadir. Danuarta hadir. Ya. Priska hadir. Monica hadir. Andra hadir. Bastian hadir. Susanto hadir. Ayu Laksmi hadir. Febrianti hadir. Yesia hadir. Gale hadir. Wahyuni hadir. Ya, berarti semua sudah Ibu absen ya? Ya, sudah Ibu absen. Nah, sebelum lanjut, berarti kalian hari ini semua hadir anak-anak? Hadir. Ya. Sekarang kita menyusun kesepakatan kelas. Ya. Seperti kesepakatan kelas sebelum-sebelumnya anak-anak. Apa kira-kira? Masih diingat kesepakatannya? Ada yang ingat? Ada? Ada. Apa? Kalau telat lupa bangun 10 kali, kalau nggak bersih-bersih lupa bangun 5 kali, dan tidak membayar uang kas. Oh, ya. Jadi kesepakatannya ya, Ibu ingatkan untuk kesepakatannya anak-anak ya. Kesepakatannya hari ini kita
jangan lupa untuk mengatur kembali mejanya beserta kursinya. Dipahami itu? Paham. Nanti ada konsekuensinya kalau tidak dilaksanakan. Kemudian kesepakatan yang kedua, kalian harus tetap menjaga kebersihan. Karena kita apa? Karena kita sudah di dunia ini sudah darurat sampah. Maka dari itu, ya, sebelum pelajaran dimulai itu dibiasakan untuk selalu memungut sampah terlebih dahulu. Dan jangan sampai kalian menaruh sampah di kolong meja. Coba dicek dulu. Ya, berarti sudah ya? Iya. Sudah bersih anak-anak? Sudah. Berarti pelajaran bisa kita lanjutkan. Ya, pelajaran bisa kita lanjutkan anak-anak. Sekarang ibu tanya anak-anak. Adakah di antara kalian yang bisa membuat secangkir kopi? Ada yang bisa membuat secangkir kopi? Ayo dijawab. Bisa? Diwani-wani bisa? Bisa yang lagi? Bisa. Secangkir teh? Bisa. Membuat mie instan? Bisa. Nah, yang lainnya bisa buat apa lagi? Ayo angkat tangan. Kamu bisa buat? Nasi goreng. Nasi goreng. Lagi? Ada yang bisa membuatkan ibu kue tar? Tidak ada. Yang lainnya buat apa lagi? Ayo di rumah. Menanam nasi sudah bisa? Bisa. Bisa. Apa lagi? Membuat sup. Ya. Sekarang ibu tanya balik lagi, yang bisa membuat secangkir kopi siapa? Angkat tangan dulu. Ya, angkat tangan. Ya, sekarang ibu tanya, bagaimana caranya membuat secangkir kopi? Pertama, kita menuangkan air ke dalam gelas, yaitu air hangat. Setelah itu kita menaruh kopi dan gula. Ya. Berarti ya, kopi dan gulanya itu ditaruh di cangkir, kemudian diaduk dulu ya beserta airnya. Nah, itulah yang akan kita pelajari kali ini anak-anak. Ya, yang kita pelajari kalian tahu? Teks prosedur. Ya, teks prosedur. Teks prosedur anak-anak. Sekarang kita sebelum lanjut ya anak-anak, kita akan ke tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Ya, tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu memahami ciri teks prosedur dengan mengenali struktur agar dapat menyajikannya dengan baik. Kemudian tujuan yang kedua yaitu peserta didik mampu mengenali ciri kebahasaan dari teks prosedur dengan mengisi kalimat umpan dan adverbial yang tepat. Ya, itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak. Ya, berarti ini tujuan pembelajaran kita kali ini anak-anak. Nah, sekarang Ibu ingin kalian nanti membentuk kelompok. Membentuk kelompok, di sini kita akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Di mana kelompok yang Ibu bentuk nanti itu berdasarkan analisis diagnostik yang Ibu dapatkan dari Bapak Guru BK. Nah, di sana didapatkan kalau kalian memiliki 3 kebutuhan gaya belajar. Ya, di antaranya ada
keseluruhan gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Ya, sekarang Ibu akan bacakan kelompok kalian. Mohon diperhatikan agar jangan nanti, Bu, saya kelompok mana? Bu, saya kelompok mana? Ya, agar jangan sampai seperti itu. Ya, yang pertama kelompok gaya visual. Ya, ada Agus Palu. Ya, ada Agus Junaidi. Ya, Putra Joni, Sukma Dewi, dan Dedi Mulyadi lagi satu. Ya, sudah. Kemudian ke kelompok belajar auditory ada Ayu Ningsih, ya, kemudian ada Febrianti, ada Sukma Dewi, ada Febri. Ya, kemudian kita ke kelompok kinestetik. Ya, ada Devika, ada Ayu Dewi, ada Krisnawati. Ya, itu anak-anak. Ada yang ditanyakan lagi mengenai kelompoknya? Tidak? Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau begitu, sekarang Ibu minta kalian membentuk kelompok. Ya, dengan mengatur meja dan kursi. Sebentar. Ibu harapkan saat mengatur meja dan kursi kalian bekerja cukup hati-hati agar tidak ada yang terluka dan tidak mengganggu kelas lain. Ya, untuk waktu Ibu persilakan. Silakan diatur dulu meja dan kursi.
Ibu sudah membagikan teks prosedur kepada kalian. Mohon itu dibaca dulu. Kemudian selain teks prosedur, Ibu juga membagikan apa ini? Infografis, ya. Poster infografisnya dibaca dulu. Ini yang dibaca. Sudah, ini yang dibaca. Dibaca dulu teks prosedurnya. Dibaca dulu teks prosedurnya, anak-anak. Ya, di sini kalian sudah mendapatkan teks prosedur. Ya, di sini juga sudah. Sampai di sini itu dibaca. Nah, ini. Ya, dibaca. Ya, berarti ada teks yang Ibu salah screen. Ibu tukar. Berarti tadi ada yang kurang, ya.
yang kalian baca, tentu kalian akan mengetahui struktur dari teks prosedur. Di antara kalian ada yang tahu struktur dari teks prosedur? Ya, silakan. Bentar. Ya, silakan berdiri dulu. Ya, dibaca dari tempat duduk ya. Jadi, teks prosedur adalah agar dapat mengajak pembaca untuk melakukan suatu teks prosedur. Memiliki struktur sebagai berikut. 1. Pendahuluan untuk mengajak pembaca melakukan kegiatan yang akan dijelaskan. 2. Menginformasikan peralatan dan bahan. 3. Langkah-langkah dengan perincian cara, waktu, dan bahan untuk diikuti. 4. Dapat memiliki bagian penutup yang mengulang ajakan kepada pembaca untuk melakukan kegiatan. Ya, silakan duduk, tepuk tangan dulu. Nah, Ibu pertegas lagi anak-anak untuk struktur teks prosedur. Yang pertama ada yang keempat judul. Kemudian selanjutnya ada tujuan. Kemudian yang ketiga alat dan bahan. Ya. Seperti contoh tadi Ibu sampaikan, kalau kalian membuat secangkir kopi tentu membutuhkan alat dan bahan. Ya. Kalau membuat secangkir kopi kira-kira alatnya apa? Cangkir, sendok, teko. Ya. Kopi itu bukan alat, tapi bahan. Bahan apa yang dibutuhkan untuk membuat secangkir kopi itu misalnya ya. Berarti sudah. Selanjutnya baru kita pada langkah-langkah. Ya, kalau itu adalah membuat secangkir kopi, berarti langkah-langkah itu berisi tahapan prosedur apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang terakhir ada apa? Ini. Ada apa? Penutup. Yang penutupnya itu apa? Ayo angkat tangannya. Penutup. Ya, silakan. Dapat memiliki bagian penutup yang mengulang ajakan kepada pembaca untuk melakukan kegiatan. Ya. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Ya, kita ke kebahasaan teks prosedur anak-anak. Ya, kebahasaannya apa? Struktur kebahasaannya berisi kalimat ajakan. Ya, contohnya campur gula dengan kopi lalu aduk rata. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu anak-anak. Sudah dipahami mengenai struktur teks prosedur? Sudah, ya. Sekarang Ibu minta kalian berdiri dulu. Kita ice breaking sebentar. Ya, hadap ke depan. Kalian fokus nanti ya. Ya. Nanti kalau ada yang keliru tidak dihukum, tapi menyumbangkan sebuah lagu ya. Kalau Ibu bilang begini nanti maju, kalian tangannya mundur. Ya. Kemudian kalau Ibu bilang mundur, kalian maju. Kalau Ibu bilang kiri, kalian kanan. Dipahami anak-anak? Ini berlawanan. Dipahami? Ya. Sudah, tangannya ke depan. Ya, ini pemanasan dulu sedikit. Maju. Nah, sudah salah kan? Nah, kita pemanasan lagi sekali. Maju. Mundur. Maju. Mundur.
berarti kita bersiap sekarang anak-anak. Sebentar, masih itu baru pemanasan. Fokus ya. Fokus anak-anak. Ya, tangannya di depan dulu. Maju. Maju. Ya, baru Joni satu. Nanti menyumbangkan lagu. Mundur. 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 Maju. 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 Mundur. Maju. Mundur. Ya, sekarang kanan. Kanan, kanan. Kanan bergeraknya ke kiri. Kanan lagi ke kiri. Ya, ulang. Kanan. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kiri. Kanan. Ya, sekarang yang maju mundurnya. Kalau ibu bilang maju, kalian mundur. Kakinya yang maju, ya. Maju. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Mundur. Ya, tepuk tangan juga anak-anak. Silakan dulu tadi. Silakan duduk dulu, silakan duduk. Ya, yang belum. Silakan menyumbangkan sebuah lagu boleh, joget juga boleh. Ya, silakan. Tepuk tangan kalian. Berdiri dulu. Mau nyanyi apa joget? Nyanyi. Kalau nyanyi lagunya bebas. Mau nyanyi, mau balonku boleh. Mau kasih ibu juga boleh. Lagu apa? Silakan. Yang lagi satu siapa tadi? Ya. Ya, sebentar Joni. Ya, bebas daripada berpikirnya keras. Ya, kalau majunya ke depan, nyanyinya ke depan. Ya, tepuk tangan. Silakan. Lagu apa? Pelangi-pelangi boleh. Ayo. Isi jogetnya sedikit. Ya, silakan. Sabang sampai Merauke. Tangannya dong. Ya. Pulau-pulau saling menyambung. Lagunya sudah salah. Ulang lagi yang lain. Bukan saling menyambung. Ganda Pancasila, akulah pendukungmu. Radio proklamasi setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Riban satu, ayo maju, ayo maju, ayo. Yuk, tangan. Tadi ada yang pilih
Kalian diskusi lagi.
sudah. Kira-kira kelompok mana yang mau presentasi terlebih dahulu? Ya, kelompok lain silakan disimak temennya. Nanti kalian boleh memberikan tanggapan ya. Silakan kelompok mana? Angkat tangannya yang mau terlebih dahulu. Silakan. Ya, kelompok kamu. Ya, silakan ke depan. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil struktur cara membuat agar-agar. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ria. Perkenalkan, nama saya Febri. Cara membuat agar-agar. Pendahuluan. Agar-agar atau jelly merupakan makanan ringan yang bertekstur kenyal dan lembut. Makanan ini cukup populer dan disukai banyak kalangan, khususnya anak-anak. Untuk kamu pencinta makanan lezat satu ini, berikut prosedur sederhana dalam membuat agar-agar. Alat-alat yang diperlukan: kompor, sendok, panci, dan cetakan agar-agar. Bahan-bahan yang diperlukan: 1 bungkus agar-agar, 60 ml air, 150 gram gula pasir. Bahan tambahan opsional: buah-buahan kalian sesuai selera, tadi pupuk, selasih. Cara memasaknya akan dijelaskan oleh teman saya. Cara memasaknya adalah persiapkan semua bahan yang ada. Iris tipis buah-buahan kaleng, rebus air agar-agar dan gula hingga mendidih. 4. Masukkan buah-buahan rasa pupuk dan selasih ke dalam cetakan atau gelas ini. 5. Tuangkan larutan agar-agar ke cetakan dan diamkan hingga dingin. 6. Simpan dalam lemari es atau kulkas hingga agar-agar berstruktur padat. Mudahkan cara membuatnya. Semoga kalian suka rasanya. Jangan ditanya manisnya dan segar. Apakah ada yang bertanya? Ya, silakan. Berdiri dulu ya. Apakah cara memasak merupakan langkah-langkah dari teks prosedur? Ya, langkah-langkah dengan rincian cara, waktu, dan bahan-bahan itu diikuti. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Mungkin kelompok lain ada yang menanggapi? Tidak. Tidak. Ya, berarti ya presentasinya sudah. Itu saja dari kami. Kami ucapkan Om Santi Santi Santi. Ya, silakan duduk, tepuk tangan dulu. Ya, kelompok selanjutnya silakan ke depan. Yang dibaca yang ini akan membuat agar-agar. Ya, silakan hasil presentasi kalian lah yang dibacakan. Ya, silakan. Silakan kelompok 1. Yang ini. Ini di bawah. Om Swastiastu. Baik teman-teman, di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan teks prosedur. Sebelum saya membacakan teks prosedur, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nikade Ayunita Fitriati dan saya Rita. Di sini saya akan membacakan tujuan pembelajaran teks prosedur. Yang ke-1 adalah peserta didik mampu memahami ciri teks prosedur dengan mengenali strukturnya agar dapat menyajikan dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu mengenali ciri kebahasaan dalam teks prosedur dengan mengisi kalimat rumpang dengan adverbial yang tepat. Judul teks prosedur adalah cara membuat bakso rumahan. Bakso merupakan makanan khas Indonesia yang disukai banyak orang. Bentuknya bulat, halus, atau kasar, dan berisi daging sapi atau ayam yang disiram oleh kuah kaldu gurih. Dapat kamu buat
sendiri di rumah secara praktis. Bahan-bahannya adalah yang ke-1 300 gram daging sapi, 3 STM tepung kanji, 3 buah bawang putih, 1 butir telur putihnya saja, 1 sendok baking powder, 1 sendok garam halus, 1 buah mangkok log, merica bubuk, kepala bubuk, dan air secukupnya. Alat-alat yang membuat bakso adalah kompor, wajan, spatula pisau. Cara membuat. Yang ke-1 adalah aduk semua bahan di atas dengan blender sampai tercampur rata dan lembut. Ulangi berkali-kali. Setelah halus dan merata, bentuk menjadi bulatan-bulatan bakso dengan menggunakan 2 buah sendok kecil. Siapkan air lalu masukkan satu persatu bulatan-bulatan bakso yang sudah dibentuk, tunggu sampai masak. Jika bulatan sudah mengembang, siap untuk diangkat dan dihidangkan. Nah, bagaimana? Mudah sekali kan? Rasanya, jangan ditanya, sedap dan nikmat. Tentunya bakso ini sangat dinikmati pada malam hari di saat udara dingin. Ayo segera dicoba. Setelah menyimak tes cara membuat bakso rumahan, sudahkah tes tersebut memiliki ciri tes prosedur yang baik? Berikan tanda centang pada tabel di bawah ini. Yang ke-1 adalah pendahuluan yang memberikan informasi tentang manfaat dan kemudahan kegiatan yang akan dijelaskan. Sudah. Informasi alat dan bahan dalam ukuran yang jelas. Sudah. Langkah-langkah kegiatan dengan kata keterangan untuk membuat langkah-langkah diikuti. Sudah. Memiliki bagian penutup yang mengulang ajakan kepada pembaca untuk melakukan kegiatan, dan itu pun sudah. Dan lengkapilah kalimat penumpang pada resep di bawah ini dengan menggunakan keterangan yang tepat menurut kalian. Yang kedua bisa dijelaskan oleh teman saya. Kalimat penumpang pada resep di bawah ini dengan menggunakan keterangan yang tepat menurut kalian. Cara membuat rebus terlebih dahulu menangkap muda dengan campuran bumbu yang dihabiskan. Rebus sampai dia matang sempurna atau sampai mendidih. Tahap selanjutnya, silakan Anda siapkan panci atau pinggir lalu dan isi bagian dasar dengan daun
untuk melakukan sesuatu yang lain. Teks prosedur adalah, ayo yang lain. Ya, teks prosedur adalah teks yang berisi apa? Susunan atau tata cara untuk membuat sesuatu sesuai dengan apa? Tuntunannya. Ya, kemudian kita lanjut ke strukturnya. Strukturnya tadi sudah ada judul, kemudian tujuan, alat dan bahan, kemudian tahapannya, baru ke kesimpulannya. Kemudian dalam teks prosedur itu juga terdapat adverbia. Ada yang tahu apa itu adverbia? Adverbia? Ya, berdiri. Adverbia adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain seperti kata kerja dan kata sifat. Kata keterangan yang sering digunakan pada teks prosedur adalah kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Ya. Adverbia yang digunakan dalam teks prosedur itu ada 3, anak-anak. Ada adverbia cara, ada adverbia alat, dan adverbia tujuan. Ya, itu yang Bapak Ibu sampaikan mengenai kesimpulannya. Ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada?
isi teks prosedur kelas 9. Ada yang ditanyakan mengenai tugasnya di rumah? Tidak. Kemudian selain tugas di rumah, kalian juga pelajari materi selanjutnya, ya, agar ada persiapan. Bukunya di rumah dibaca-baca anak-anak. Dan sedikit pesan dari ibu, karena tadi ibu menyuruh kalian membuat tugas melalui media sosial. Berarti itu kalian butuh yang namanya handphone. Berarti kalian semua punya handphone, anak-anak. Ya, ibu harapkan handphonenya itu digunakan dengan baik, jangan disalahgunakan, kasihan orang tuanya. Gunakanlah untuk kebutuhan belajar, jangan dipakai untuk bermain, apalagi dipakai begadang bermain, ya. Besok-besok sekolah ngantuk. Itu anak-anak sudah, ininya di store dulu, refleksinya ya, itu di store. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sudah berlima. Ya, kumpul ya 5 lembar. Ya, sudah anak-anak? Sudah. Jadi karena pelajaran sudah selesai, sebentar kalian istirahat. Tapi sebelumnya kita akhiri dulu dengan doa. Ya, silakan